Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama pada siang ini kita mengucapkan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian lagi kita pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas masalah budaya positif. Ya. Apa itu budaya? Kebiasaan. Apa itu positif? Jadi kebiasaan yang baik. Oke. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu adalah salah satu budaya positif. Kedua, membangun budaya positif di sekolah sangat penting karena dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, itu yang maksudnya budaya positif. Ada beberapa budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah seperti melaksanakan tata tertib sekolah. Ya, apa contohnya? Waktu dan lain sebagainya. Itu budaya positif. Kemudian kejujuran. Ya. Kemudian positif juga seperti religius. Apa itu? Agama. Memberi salam. Ya kan? Kata-kata. Sebelum belajar kita mengucapkan doa. Setelah belajar kita mengucapkan doa religius. Ya, boleh sedih. Kemudian cinta kebersihan, ya, dan lingkungan, jujur dan positif, peduli, sifat toleransi, sikap kreatif, dan sikap gotong royong. Itu termasuk salah satu budaya positif. Yang itu pernah kita lakukan, ya kan? Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah, semua komponen sekolah, termasuk guru, prasekolah, staf, dan orang tua harus bekerja sama dan memiliki peran penting dalam membangun budaya positif. Jadi semuanya terkait. Ya, pihak sekolah, pihak dari guru, tata usaha, orang tua, itu budaya positif. Bisakah kita bergerak sendirian? Namanya kan? Nah, tapi sama-sama kan? Nah, itu bisa sendiri. Oke. Lanjut. Nilai yang termasuk dalam budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah mencakup nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Dan ada beberapa nilai yang termasuk dalam budaya positif di sekolah seperti disiplin, 1, cinta kebersihan dan lingkungan, 2, jujur, religius, kepedulian, toleransi, kreatif, dan bergotong royong. Toleransi seperti apa toleransi? Artinya kebenekaan. Ya, kalau peduli teman yang sakit kita jenguk. Ada orang tua yang meninggal kita sekawa. Itu namanya kepedulian kita sesama kita. Walaupun apapun agamanya, apapun orangnya, kita tetap bangkanya. Oke.
Disiplin positif. Apa tuh disiplin positif? Tadi budaya positif. Sekarang disiplin. Disiplin itu apa? Nah, disiplin itu apa? Bukan hanya kita mentaati aturan, tidak, tetapi kita termotivasi dengan kerja yang kita miliki. Itu juga disiplin. Itu disiplin. Itu dari diri kita tanpa ada paksaan, tanpa ada paksaan dari pihak apapun. Bukan karena gurunya, bukan karena peraturannya, tapi dari diri kita sendirilah yang kita harus berangkat jam sekian di rumah. Nah, itu namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau timbulnya dari jiwa kita. Kayak kalian ini ujian tentang sekolah. Oke. Berikutnya disiplin positif mengajarkan orang dewasa untuk menggunakan kebaikan dan ketegasan pada saat ia sama dan tidak bersifat menghukum atau permisif, ya. Kenapa baju seragam? Memang itu baju ibu kan? Untuk peraturan ini nanti suruh keluar berikutnya. Itu bisa. Oke. Berikutnya disiplin positif merupakan proses pembelajaran yang mengajarkan anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ya. Berikutnya disiplin positif. Beberapa nilai yang termasuk dalam disiplin positif adalah saling menghormati, mengidentifikasi keyakinan di balik perilaku komunikasi yang efektif, dan berfokus pada solusi bukan hukuman. Ya. Berkata jujur, melakukan kata-kata yang enak didengar, tidak kotor, itu dari bukan karena hukuman, tapi dari hati kita. Disiplin. Ya. Kemudian penerapan disiplin positif di sekolah dapat dilakukan dengan mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, bertanggung jawab, serta memiliki rasa hormat dalam bertransaksi dengan lingkungannya. Tahu bertransaksi? Bergaul dengan lingkungan mana? Lingkungan sekolah dan juga lingkungan di rumah. Lingkungan sekolah dan juga di lingkungan di rumah. Lanjut. Nah, ini ada nih, ya. Tadi kita sudah membahas masalah disiplin dan positif. Disiplin itu adalah datang dari kita, bukan sekena hukuman. Nah, kita pun terbentuk dari jiwa kita. Itu disiplin. Ya. Budaya hati kebiasaan. Ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Ya, ini dulu. Pertama, penghukum. Seperti apa, Bu? Kamu kalau nggak masuk nanti awas lo ya. Nanti kena hukum kau nanti. Bersihkan hukuman. Itu hukum. Kamu nggak seragam kan? Ya. Nah, nanti kau cuci itu. Nih bersihin WC, bersihkan nih. Namanya hukum. Kalau karena nggak pakai sepatu, kosong belajar. Yang posisinya disebut sebagai hukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ya, membuat orang merasa bersalah. Kontrol ini para guru seperti apakah? Cuma umpamanya ini datang terlambat, ya, datang terlambat. Lalu
panggil dari gurunya atau bapak yang manggil. Jadi berapa sekarang? Besok ya. Kamu masuk berapa? Jadi 30. Tahu nggak? Apa salahmu? Saya terlambat datang Pak. Kenapa datang? Ini penjelasannya kan? Itu menunjukkan bersalah. Itu kan kesalahan. Nah, kontrol sebagai bersalah. Yang kedua, kontrol sebagai teman. Seperti apa? Kamu udah terlambat. Besok ya, hargai bapak ya. Tolong bantu bapak ya. Usahakan cepat datang ya. Sebagai teman. Ya. Yang berikutnya sebagai pemantau. Seperti apa sebagai pemantau? Kamu tinggal kan? Kamu terlambat kan? Ya. Kalau kamu terlambat, kamu ada sanksi. Iya. Sanksi. Kemudian manajer sebagai manajer itu menegur. Kamu terlambat. Nah, konsekuensi yang kamu lakukan apa? Kalau kamu terlambat. Ya Pak, besok saya cepat bangun Pak. Besok cepat di sekolah Pak. Itu namanya manajer, mengakui kesalahannya, tahu dia kesalahannya, dia tahu bisa untuk mengantisipasi apa yang harus dilakukan. Nah, itu manajer. Oke, lanjut. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Guru, siswa, orang lain. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Seperti apa? Tinggal, jajan, ke sekolah, uangnya ke sekolah, kebutuhan. Ya kan? Masuk. Kalau kita kan makan itu saya sekolah kan? Ya kan? Kemudian cinta dan kasih sayang dari orang tua dan juga dari guru dan juga sesama di hati. Nah, kemudian kesenangan. Sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita senangi. Pelajaran ini kita senangi, guru pun kita senangi juga kita. Menyenangi sesuatu yang kita hadapi. Keempat, kebebasan. Bebas berbicara, bebas belajar, ya kan? Bebas berbicara, bebas belajar, bebas memilih pelajaran apa yang kita minati. Kita harus fokus ini. Oh, kamu nggak bisa ini aja. Itulah yang dimaksud dengan kita. Mereka belajar. Kemudian penguasaan. Kita dihargai orang lain. Oke, lanjut. Masuk berikutnya. Segitiga restitusi. Kasus seperti terlambat datang ataupun ada pakaian yang tidak memiliki tata tertib sekolah, seperti pakaian yang tidak sesuai dengan labelnya, seragam atau rambut gondrong, kuku panjang, ya perlu diadakan segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses pencapaian kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tuh, restitusi. Kita dicekel oleh teman, kita diasingkan oleh teman. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kelompok teman yang lagi, ya kan? Nah, namanya restitusi. Apa segitiganya? Ciri-ciri restitusi. Nah, bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Terus salah, belajar dari kesalahan. Berikutnya, memperbaiki hubungan antara satu sama lain. Berikutnya, tawaran bukan paksaan. Berikutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Kita memperbaiki diri sendiri. Oke?
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar tadi ada 5, ya kan, kebutuhan 5 itu kembali pada 5 kebutuhan tadi. Kemudian restitusi adalah cara paling baik mempersi diri sendiri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, bukan tindakan karakter. Kemudian restitusi fokus pada sosialisasi. Ya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Oke. Ini contoh restitusi. Segitiga restitusi. Ada pertamanya menstabilisasi identitas, apa salahnya? Kemudian memvaliditas tindakan yang salah. Berikutnya menanyakan keyakinan. Oke? Itu untuk memecahkan kasus. Nah, budaya positif pertamanya adalah budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, baru di bawahnya peraturan kelas seperti datang dengan terlambat, berpakaian rapi, apa lagi, rambut tidak rapi, yang laki tidak boleh gondrong, kuku harus panjang juga aturannya. Nah, jadikan keyakinan kelas dijadikan sebagai lingkungan positif, menjadikan dia sebagai budaya. Yuk, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Oke, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Oke, karena untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkai peraturan. Nah, kemudian langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Oke, minta izin kepada kepala sekolah, musyawarah dengan murid, tanya pendapat dan ide-ide murid, keyakinan kelas, membuat kesimpulan, menetapkan kesimpulan menjadi keyakinan kelas. Kemudian menandatangani keyakinan kelas, membuat poster, menjalankan keyakinan kelas, membuat dokumentasi, melakukan evaluasi atau refleksi. Oke. Mana contoh keyakinan kelas? Ya. Contoh keyakinan kelas. Ya. Budaya malu di madrasah. Ya kan, di madrasah ambil ya. Malu datang terlambat. Ya, dia malu datang terlambat. Peraturannya apa? Masuk jam 7 sebelum jam 7.30 siswa sudah hadir di sekolah. Peraturannya gitu. Dijadikan budaya positif. Sehingga budaya positifnya berkalimat malu datang terlambat. Berikutnya, malu melihat teman sibuk beraktivitas. Ke sana ke sini kan, tanpa melahirkan pembelajaran. Yang ketiga, malu melanggar aturan. Itu keyakinan. Aturannya apa? Tidak boleh melanggar aturan. Tidak boleh harus memakai pakaian seragam. Dijadikan keyakinan kelas sehingga menjadi malu melanggar aturan. Berikutnya, malu berbuat salah. Ya. Berikutnya, malu tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini nanti tugasnya nanti selesai ya. Ya, oke. Itu peraturan dijadikan budaya positif. Malu. Nah, tidak menyelesaikan tugas tepat waktu.
waktu. Atau malu tidak berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan sekolah. Kalau aturannya seperti apa? Buanglah sampah di tempatnya. Jagalah kebersihan kelas. Dirubah menjadi tidak positif sehingga malu tidak berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan sekolah. Aturannya itu kan ada daftar piket dan lain sebagainya, ya kan? Ini kan menjadi budaya sehingga malu tidak beraktivitas dalam kebersihan sekolah. Berikutnya nomor 7, malu membuang sampah tidak pada tempatnya. Aturannya apa? Buang sampah pada tempatnya. Keyakinannya apa? Malu tidak. Budaya keyakinannya apa? Malu membuang sampah tidak pada tempatnya. 8, malu pulang sebelum waktunya. Berarti pulang jam sekian. Berarti aturan tidak boleh bolos, tidak boleh cabut. Budaya positifnya apa? Malu pulang lebih awal. Ya. Kemudian malu izin tidak masuk kelas. Nonton apa? Nonton sakit, ya kan? Nah, kalau peraturannya tidak boleh alfa sekian hari alfa ada surat teguran, ya kan? Sekian hari termasuk ada surat panggilan orang tuanya. Jadi dari sini apa? Malu sering izin tidak masuk. Berikutnya yang terakhir, malu berpakaian tidak rapi. Aturannya apa? Berpakaianlah hari ini pakaiannya, hari ini pakaiannya, berpakaianlah dengan seragam. Budaya positifnya atau keyakinannya malu berpakaian tidak rapi. Oke, itu salah satu contoh budaya positif yang harus diterapkan dalam kelas kita, yang budaya positif itu menjadi motivasi membangun karakter, kejujuran dan tanggung jawab kita sebagai siswa atau sebagai warga sekolah. Seperti ini. Ini termasuk budaya positif. Ya, tata tertib sekolah, buang sampah pada tempatnya, ya kan? Laksanakan piket sesuai dengan jadwal. Ini sudah budaya positif. Dan seterusnya, berdoa sebelum memulai pembelajaran, menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu, dilarang merusak fasilitas sekolah, dilarang bermain bola di dalam kelas. Ini termasuk suatu budaya positif yang menjadi keyakinan. Cuma dari nomor 2 itu, nomor 7 dengan 6 dan 7 itu kata-kata ditukar dengan kata-kata yang sifatnya membudaya. Serasa demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga nanti kedepannya budaya positif tetap kita tanamkan di dalam kelas dan juga di lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.